مرحبا أهلا النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata as-siyam yang artinya puasa itu kurang lebih 13 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada yang menarik di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah sebutkan min qablikum kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya Allah informasikan bahwa puasa itu adalah ibadah klasik yang sudah ada sejak dahulu. Tercatat di dalam sejarah bahwa orang pertama yang berpuasa adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika turun ke dunia sudah berpuasa. Kemudian dipopulerkan oleh Nabi Musa setelahnya dan juga Nabi Isa. Namun secara keseluruhan para nabi hampir semuanya mereka mengenal yang namanya ibadah puasa. Cuma teknisnya berbeda. Kemudian di dalam tafsir ada satu kitab tafsir berjudul Ruhul Ma'ani karya Al-Imam Alusi Al-Bughdadi. Beliau katakan ma'na min qablikum dari ayat tersebut yaitu para nabi, para rasul dan umat mereka. Kita ketahui umatnya Nabi Musa yang menisbatkan kepada Nabi Musa orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka tetap berpuasa, tapi tidak di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Ini adalah sisa-sisa peninggalan Nabi mereka, Nabi Musa. Nah, puasa mereka berbeda dengan puasanya umat Islam. Saya punya satu kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu menyebutkan puasa mereka orang Yahudi itu 24 jam. Nah, jadi 24 jam baru setelahnya berbuka. Adapun orang Nasrani di kitab Injil Barnabas itu wajib puasa. Cuma setelah kemarin sudah tidak wajib, tapi dianjurkan berpuasa. Ada yang berbeda tentang puasanya 3 agama samawi ini, Ahlul Kitab, Yahudi wan Nasara, kemudian disempurnakan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau puasanya orang Yahudi, niatnya itu meredam kemurkaannya Tuhan. Jadi mereka puasa agar Allah tidak turunkan azab, Tuhan tidak turunkan azab, mereka puasa. Kalau puasanya orang Nasrani sebagai bentuk duka dan kesedihan karena telah disalibnya Nabi Isa menurut Islam, menurut Nasrani Yesus. Kalau puasanya umat Islam taqarrub, niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi niat berbeda, kemudian pelaksanaannya juga berbeda. Tadi saya sebutkan Nabi Adam adalah orang pertama yang berpuasa. Maka Allah sebutkan min qablikum, sebelum kalian sudah ada yang berpuasa. Makna kalian di sini umat Islam. Karena ayat ini turun di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 2 Hijriah, yaitu perintah berpuasa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz
Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa kana Adam alaihi salam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin. Puasanya Nabi Adam itu puasanya setiap bulan 3 hari. Itu puasanya Nabi Adam. Para fuqaha di dalam mazhab Syafi'i dan lainnya seperti Imam Bukhari juga membuat satu bab khusus dalam kitab Sahih Bukhari tentang bab kesunahan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Mereka namakan al-ayyamul bid, puasa hari putih. Nah, menurut para fuqaha, puasa hari putih ini karena pada waktu tersebut bulan lagi terang-terangnya, mengeluarkan cahaya putih sehingga dinamakan al-ayyamul bid. Imam Bukhari menegaskan itu terjadi khilaf tanggalnya, tapi jumhur ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Romli, mereka menyatakan itu tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Islam. Itu namanya al-ayyamul bid. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis, Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya kenapa puasa sunnah di tanggal tersebut dinamakan al-ayyamul bid, hari putih. Maka Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan, karena ketika Adam turun ke dunia, itu matahari menyinari beliau sampai akhirnya beliau kulitnya menjadi hitam karena terkena sinar matahari. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia mengajarkan kepada Nabi Adam amalan puasa dengan maksud agar hitam kulit daripada Nabi Adam itu hilang. Maka diajarkan puasa 3 hari di setiap bulannya. Ketika Nabi Adam puasa hari pertama, sepertiganya sudah mulai putih kulitnya. Puasa yang hari keduanya, sepertiganya lagi sudah putih. Puasa hari ketiganya, seluruhnya menjadi putih. Maka dinamakan hari putih, al-ayyamul bid. Dan ini puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, tanggal 13 sampai 15. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nabi memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan padaku 3 hal. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan. Wa rak'atai duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, an utir qabla an anam. Saya diwasiatkan oleh Nabi melaksanakan salat witir sebelum tidur. Inilah satu ilustrasi puasanya orang terdahulu yang dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam. Turun ke bawah lagi generasi berikutnya, Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam puasanya berbeda dengan Nabi Adam. Ibn Katsir menyebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, kana Nuh alaihissalam yasumu dahra kullahu. Kalau puasanya Nabi Nuh, beliau puasa setahun penuh. Libur hanya 2 hari, Idul Fitri wa Idul Adha. Seluruhnya diisi dengan puasa Nabi Nuh. Nah, kita umat Islam, Allah berikan keistimewaan karena kita berada di bawah nama seorang nabi yang menjadi pemimpin para nabi, para rasul, yaitu umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memberikan peluang bagi kita bisa mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang didapat oleh Nabi Nuh, yaitu pahala puasa setahun penuh, yaitu puasa Syawal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir
yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini kita ambil peluang nih. Karena setelah Ramadan ini kita ketemu Syawal. Nabi katakan siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan wa atba'ahu, kemudian dia susul. Jadi setelah hari raya 1 hari itu kan dilarang puasa. Setelahnya lagi disusul puasa 6 hari. Wa atba'ahu bisyittin min Syawal faka'annama shoma dahra kullahu. Maka dia seakan-akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Kalau hadis ini Nabi tidak sebutkan libur, tidak ada libur hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Artinya pahalanya benar-benar dia dapatkan seperti puasa setahun penuh. Itu puasanya Nabi Nuh. Kemudian puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam kitab tafsir Durul Mansur karya Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api, itu keadaan beliau lagi puasa, dalam keadaan berpuasa. Kemudian Allah jadikan api itu dingin. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Cara puasanya Nabi Ibrahim sama seperti Nabi Adam. Setiap bulan 3 hari puasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Puasanya Nabi Musa alaihissalam kita tidak mampu ikuti. Makanya Nabi tidak perintahkan kita puasa Nabi Musa, tapi Nabi perintahkan kita ikut puasanya Nabi Daud. Kenapa Nabi tidak perintahkan kita mengikuti puasanya Nabi Musa? Puasanya Nabi Musa itu 30 hari baru buka puasa. 30 hari baru buka puasa. Libur sesaat tambah lagi 10 hari, jadi 40 hari. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Allah Ta'ala berfirman, kami janjikan kepada Nabi Musa itu 30 malam. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang lahir tahun 600 Hijriah, wafat 671 Hijriah, berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan makna 30 malam itu yaitu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa puasa sebelum bisa berdialog dengan Allah, karena Nabi Musa punya gelar Kalimullah, seorang Nabi yang diberikan keistimewaan bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdialog dengan Allah, Allah perintahkan Nabi Musa puasa 30 hari dunal iftar, 30 hari itu tanpa berbuka. Nah, ini juga bisa ditiru. Kalau kita ikut bisa kita meninggal dunia. Kenapa Nabi Musa bisa lakukan itu? Karena Nabi Musa berbeda. Para nabi dengan kita itu beda. Sama-sama manusia, tapi jenis manusianya istimewa. Al-bashar laisa kal-bashar. Ya, mereka manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad SAW katakan ketika ada sahabat yang ingin mengikuti puasanya Rasulullah, Nabi katakan, ana lastu kahayatikum, saya tidak seperti kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, kalau di malam hari saya tidur, Allah yang memberikan makan dan minum kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. 30 hari ditambah lagi 10 hari, 40 hari, itu puasanya Nabi Musa. Kemudian puasanya Nabi Daud. Nah, puasanya Nabi Daud Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat dan boleh dilakukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasul bersabda, ahabbus siyam illallahi azza wa zal siyamu Daud kana yasumu yauma wa yuftiru yauma.
puasa yang paling Allah cinta adalah cara berpuasanya Nabi Daud. Bagaimana cara puasanya Nabi Daud? Kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Puasanya beliau sehari puasa, sehari berbuka. Di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad karya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, menyebutkan puasa Nabi Daud tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi diperintahkan kepada sahabat. Kenapa Nabi tidak melakukan puasa Nabi Daud? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Nabi khawatir memberatkan sahabat. Karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti diikuti oleh para sahabat dan orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Padahal pada waktu itu kondisinya sering terjadi peperangan, sehingga Nabi SAW menghindari puasa tersebut, khawatir diikuti dan menyusahkan mereka. Mungkin kita di Indonesia tidak terlalu merasakan ya sulitnya berpuasa, tapi kalau di Jazirah Arab kita bisa rasakan itu. Cuaca yang sangat panas, ya kita terasa aus yang sangat luar biasa. Alasan yang kedua, Nabi khawatir nanti diwajibkan kalau Nabi lakukan. Sebenarnya kekhawatiran Nabi bukan karena pribadi Nabi. Nabi mampu lakukan itu, tapi Nabi kasihan kepada umatnya yang akan datang. Makanya Nabi menghindari puasa itu. Kemudian setelah Nabi Daud, putra beliau Nabi Sulaiman. Cara berpuasa Nabi Sulaiman juga berbeda dengan Nabi Daud. Puasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebulan 9 hari berpuasa. 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di akhir bulan. Kemudian puasanya Nabi Isa berbeda dengan puasanya nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan oleh Ibn Katsir, kana Isa bin Maryam yasumu yauman wa yuftiru yaumain. Kalau puasanya Nabi Isa sehari puasa, 2 hari berbuka. Diselang-seling, sehari puasa, 2 hari berbuka. Adapun puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari oleh Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul qad sham. Nabi kalau puasa sunnah, kami melihat beliau itu puasa penuh, tidak ada libur. Tapi di waktu tertentu yuftir, beliau berbuka hatta naqul qad aftar, hingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa, selalu buka puasa. Di riwayat yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, puasanya Rasul SAW dalam konteks puasa sunnah itu adalah Senin dan Kamis. Ditanya sama Nabi, kenapa puasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fi, karena di hari itu aku dilahirkan, kata Rasul SAW. Kemudian ditanya kenapa puasa hari Kamis? Beliau katakan, uhib an yurfa'a amali wa ana shaim. Di hari Kamis amalan diangkat oleh Allah Ta'ala, dan saya ingin ketika amalan saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ilustrasi singkat tentang puasa para anbiya wal mursalin. Kemudian puasa ini dijelaskan di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh, bahwa puasa para nabi disebut dengan saumul khususil khusus, puasa orang-orang yang istimewa. Puasanya para nabi berbeda dengan orang biasa. Mereka sudah tidak hanya menghindari hal yang membatalkan puasa, tidak, tapi irtiqa ilal maqamil ulya, dia naik ke derajat level tertinggi. Kalau lupa zikir kepada Allah, bagi mereka itu sudah membatalkan puasa. Maka puasa ini khusus para nabi. Sehingga dalam kitab Syarah Wasailul Wusul ila Syama'ir Rasul karya Syekh Yusuf An-Nabhani,
yang disyarahkan dengan judul Muntahasul, bahwa para nabi, terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu setiap waktu, setiap detik tidak pernah putus kontak zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan tidur. Ini keistimewaan para nabi, terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini yang dikatakan oleh Sahal At-Tustari di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Sahal mengatakan, ma min ma'siyatin akbah min nisyani hadzal rabb. Tidak ada satu maksiat yang paling buruk melainkan maksiat itu adalah lupa kepada Allah. Ini kelasnya ada para nabi, para rasul. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya saumul khusus, puasa orang-orang khusus. InsyaAllah pertemuan berikutnya baru kita bahas ya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan mahruma. Allahumma nadzih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.